Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hab lana qawlan sadiqan wa 'amalan shalihan wa farajan 'ajila ya arhamar rahimin. Jamaah salat subuh Masjid Mu'minah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah. Marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, juga nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita teruskan dengan saling nasihat menasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Harapan kita semoga niat dan langkah baik kita akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan niat kita untuk mencari ilmu akan memudahkan kita masuk ke dalam surganya. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Tidak lupa semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang pada akhirnya insyaallah akan melimpah kepada kita semuanya selaku umatnya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada kajian Islam tematik pagi hari ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah ikhlas. Ada 4 poin yang akan kita bicarakan terkait dengan masalah ikhlas ini. Pertama, pengertiannya, yang kedua ciri-cirinya, yang ketiga tingkatan-tingkatannya, dan yang keempat adalah contohnya. Baik, sebagai muqaddimah maka kita sampaikan di sini bahwa ikhlas itu merupakan salah satu di antara akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Artinya setiap muslim hendaknya senantiasa berupaya untuk bisa ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ikhlas merupakan di antara akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim. Kemudian secara sederhana, ikhlas itu merupakan lawan daripada riya. Orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah berarti amal ibadahnya semata-mata ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sementara riya adalah seseorang beramal dengan niat untuk pamer, agar amalnya dilihat oleh orang lain, berharap agar amalnya didengar orang lain, kemudian dia mendapatkan sanjungan ataupun pujian dari amal ibadahnya itu. Jamaah sekalian, sekarang kita masuk kepada poin yang pertama tentang pengertian ikhlas. Ikhlas ini merupakan ruh dari amal perbuatan kita. Jadi amal perbuatan kita akan mati, tidak akan ada nilainya kalau tidak punya ruh. Dan ruh daripada amal perbuatan kita adalah ikhlas. Sama seperti tubuh manusia, ketika kehilangan ruh maka dia akan mati. Maka begitupun dengan amal perbuatan dan ibadah kita, tidak akan ada artinya apabila tidak disertai dengan keikhlasan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana sebuah hikmah yang pernah disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Beliau mengatakan al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi
amal, berbagai macam amal perbuatan itu digambarkan semacam tubuh, di mana ruhnya adalah keikhlasan. Jadi ikhlas merupakan ruh daripada amal perbuatan kita. Kemudian ikhlas itu merupakan buah daripada ihsan. Ihsan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah ketika Jibril bertanya kepadanya, "Ya Muhammad, mal ihsan?" Wahai Muhammad, apakah ihsan itu? Maka Nabi mengatakan, "Anta abudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Meskipun engkau tidak melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihatmu. Sehingga ketika orang itu betul-betul memiliki ihsan, maka insya Allah dia akan ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ikhlas itu merupakan buah daripada sikap ihsan yang ada pada dirinya. Kemudian secara etimologi ataupun secara bahasa, ikhlas dari kata akhlasa yukhlisu ikhlasan, yang berarti membersihkan. Itu makna ikhlas secara bahasa. Jernih, bersih, suci dari pencemaran, juga suci dari campuran. Itu makna ikhlas secara etimologi ataupun bahasa. Adapun makna ikhlas secara terminologi ataupun istilah adalah membersihkan hati agar tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dengan kata lain, dalam melakukan ibadah, hati kita tidak boleh tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betul-betul amal ibadah kita arahkan dan kita tujukan hanya semata-mata untuk Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut Ali Ad-Daqqaq, ikhlas yaitu menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk lain. Sehingga orang yang mukhlis, yang ikhlas dalam beribadah, maka dia akan berusaha sedapat mungkin agar amal ibadah yang dia kerjakan, yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dia bersedekah, dia berusaha untuk menyembunyikannya agar tidak ada orang yang tahu kalau dia bersedekah. Begitupun dengan ibadah-ibadah yang lainnya, dia berusaha semaksimal mungkin menutupi segala sesuatu dari pandangan makhluk yang lainnya. Itu menurut Ali Ad-Daqqaq. Adapun menurut Al-Fudail bin Iyad, maka ikhlas adalah beramal hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa." Dan mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Jadi betul-betul amal ibadahnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun menurut Al-Imam An-Nawawi, maka ikhlas beliau katakan al-ikhlasu bi an tahurat hawasuhu az-zahiratu wal batinatu min akhlaqiz zamimah. Jadi ikhlas itu adalah membersihkan
indranya, baik yang zahir maupun yang batin, minal akhlaqi dzamimah, dari akhlak-akhlak yang tercela, ya seperti riya, sum'ah ataupun yang lainnya. Sehingga amal ibadahnya betul-betul hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Berikut sebagai tambahan, kami sampaikan juga beberapa pengertian ikhlas menurut para ahli. Yang pertama, pengertian ikhlas menurut Muhammad Abduh. Ikhlas menurut Muhammad Abduh adalah beragama semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan perintah agama betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dengan selalu berharap kepadanya dan tidak pernah mengakui kesamaannya dengan makhluk apa saja dan bukan dengan tujuan tertentu. Jadi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun pengertian ikhlas menurut Muhammad Al-Ghazali, beliau mengatakan ikhlas adalah melakukan amal kebaikan dengan tujuan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun menurut Imam Al-Qushairi, ikhlas adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Artinya dia tidak menduakan Allah dalam beribadah kepadanya. Betul-betul ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikhlas menurut Buya Hamka, beliau mengatakan makna daripada ikhlas adalah bersih dan tidak ada campurannya. Jadi kalau diibaratkan dengan emas, maka ikhlas ini merupakan emas yang tulen. Emas yang 24 karat tanpa ada campuran dengan logam yang lainnya, apakah perak, tembaga ataupun yang lainnya. Jadi menurut Buya Hamka, ikhlas digambarkan seperti emas murni, emas tulen yang tidak bercampur dengan logam yang lainnya. Adapun menurut Syekh Ibnu Athaillah, ikhlas adalah melakukan amal ibadah semata-mata ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang mempunyai hamba. Kemudian yang terakhir, ikhlas menurut Ali Mahmud, beliau mengatakan bahwa meninggalkan amal karena manusia atau karena makhluk adalah riya. Beramal karena manusia adalah perbuatan syirik. Tetapi jika Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanmu dari keduanya, itu artinya ikhlas. Jadi intinya bahwa ikhlas itu harus bersih dari riya dan dari syirik. Jadi kalau orang meninggalkan amal karena manusia, itu adalah riya. Misalnya seseorang tidak mau ngaji, tidak mau mencari ilmu, gara-gara takut nanti dianggap sok alim, sok soleh, akhirnya dia tidak ngaji. Itu riya, karena dia meninggalkan amal karena manusia. Sementara kalau dia beramal karena manusia adalah syirik. Niatnya bukan karena Allah, karena ingin dilihat oleh manusia, ingin didengar oleh manusia, mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, maka itu adalah syirik. Padahal Allah mengatakan, ana agna syuraka anisyirki. Aku adalah yang paling tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan satu amalan yang dia menyekutukanku, taraktuhu wa syirka, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Jadi menurut Ali Mahmud, ikhlas itu ketika
amalan itu bebas dari riya dan syirik. Itulah beberapa definisi ataupun pengertian ikhlas menurut beberapa para ahli. Berikutnya poin yang kedua, kita akan bahas tentang ciri-ciri ikhlas. Yang pertama, seorang yang mukhlis, seseorang yang ikhlas dalam beramal dan beribadah kepada Allah, maka cirinya yang pertama adalah tidak suka dipuji. Jadi pujian itu adalah salah satu ujian untuk orang-orang yang melakukan amal perbuatan baik. Dengan pujian seseorang dapat terkena penyakit ujub ataupun sombong. Jadi pujian itu merupakan fitnah, merupakan ujian. Bagi seseorang yang tidak kuat dengan pujian, maka dikhawatirkan akan memunculkan sifat ujub, kebanggaan terhadap dirinya sendiri, atau memunculkan sifat sombong. Makanya pujian itu merupakan ujian. Ya. Makanya ketika ada orang memuji kita dengan pujian apapun, di antaranya kita diperintahkan untuk mengucapkan subhanallah. Ya, Allah yang maha suci. Ya, jangan terus kita menjadi besar kepala ataupun menepuk dada dengan pujian itu, karena sesungguhnya pujian itu merupakan ujian. Kalau kita tidak kuat-kuat dengan pujian itu, nanti yang muncul adalah sifat ujub ataupun sombong. Dan orang yang betul-betul ikhlas dalam beribadah, maka dia tidak suka dipuji dengan amal ataupun ibadahnya itu. Kemudian ciri yang kedua adalah tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Salah satu kelebihan dari seorang pemimpin yaitu dihormati dan disegani oleh banyak orang. Dengan kepemimpinannya, seseorang akan lebih mudah menjadi sombong dan congkak. Artinya, seseorang yang mukhlis, maka dia tidak berambisi untuk menjadi pemimpin, karena dikhawatirkan nanti akan muncul sifat sombong dan congkaknya. Tetapi seandainya dia mendapatkan amanah karena orang memandangnya dia layak untuk menjadi seorang pemimpin dan dia mampu untuk melakukannya, ya sebaiknya tidak menolak. Ya, tetapi yang penting dia tidak berambisi untuk jadi pemimpin, apalagi dengan menghalalkan segala macam cara untuk jadi pemimpin, apalagi dengan menggunakan uang. Dia sogok sana sini dengan tujuan untuk bisa menjadi pemimpin, menjadi penguasa. Nah, itu tidak benar. Tetapi kalau orang memberikan kepercayaan kepada dia karena dia dipandang layak untuk menjadi seorang pemimpin, ya, dan dia mampu, ya sebaiknya dia menerima. Karena itu adalah amanah. Yang penting dia tidak berambisi. Ketika orang itu berambisi jadi pemimpin, kemudian dengan segala macam cara dia bisa mendapatkan kedudukan itu, maka biasanya yang muncul adalah sifat sombong dan congkak. Karena dia jadi pemimpin bukan mendapatkan amanah dari banyak orang, tetapi karena ambisinya untuk berkuasa. Dan orang yang betul-betul mukhlis, maka dia tidak berambisi untuk menjadi pemimpin. Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan nasihat. Seorang mukhlis, seorang yang ikhlas, maka dia akan mendengarkan nasihat dari manapun nasihat itu dan dari siapapun. Ya. Dalam pepatah Arab dikatakan khudil hikmah walau min jawfil bahaim. Ambillah hikmah meskipun itu keluar dari mulutnya binatang. Min jawfil bahaim. Ya. Jadi selama
nasihat itu baik, maka seorang mukhlis akan mendengarkannya, akan mengambil nasihat itu. Meskipun nasihat itu keluar dari seorang anak kecil, atau bahkan dari seorang yang tidak dia sukai. Selama nasihat itu baik, maka seorang mukhlis akan menerima nasihat itu. Karena ad-dinu nasihah, bahwa agama itu adalah nasihat. Ungdur ma qala wa la tandur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya. Jadi meskipun nasihat itu dari seorang anak kecil atau dari seseorang yang mungkin ada masalah dengan dirinya, selama nasihat itu baik, maka seorang mukhlis harus menerima nasihat itu. Kemudian ciri mukhlis atau orang yang ikhlas yang keempat adalah menganggap sama antara pujian dan hinaan. Jadi orang yang betul-betul ikhlas dalam beramal dan beribadah, maka tidak ada bedanya baginya antara pujian dan hinaan. Karena dia tidak peduli apakah orang akan memuji, apakah orang akan menghina dengan apa yang dia kerjakan, maka dia tidak peduli. Karena dia bekerja, dia beramal, dia beribadah karena Allah. Maka orang akan memujinya atau menghinanya, maka dia tidak peduli dengan semuanya itu. Karena amal ibadahnya semata-mata dia tujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak ikhlas, maka dia akan bangga. Dia akan besar kepala. Dia akan menepuk dada ketika dipuji. Ataupun dia akan marah-marah ketika ada orang yang mengejek atau menghinanya. Itu kalau dia tidak ikhlas dalam beramal. Tetapi kalau betul-betul ikhlas, orang mau memuji, orang akan menghina, maka baginya sama, tidak ada pengaruh baginya. Bahkan dikatakan pujian itu adalah racun dan hinaan adalah pupuk. Ya. Jadi ketika ada orang memuji kita, sesungguhnya dia memberikan racun buat kita. Karena kalau kita tidak kuat-kuat dengan pujian itu, akhirnya yang muncul adalah sifat ujub, sifat sombong, congkak dan lain sebagainya. Maka diibaratkan pujian itu adalah seperti racun. Sementara hinaan itu adalah pupuk yang akan menyuburkan dia, membuat dia lebih baik. Ya, bukan menjadikan dia malah putus asa ataupun marah dengan hinaan itu. Dengan hinaan dia akan melakukan introspeksi agar dia kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Ya. Jadi itulah satu nasihat yang cukup bagus ya untuk kita bersama, bahwa ujian adalah racun, sementara hinaan adalah pupuk. Ya. Saya pernah mengalami sendiri ya, misalnya awal-awal kuliah, saya pernah dihina oleh dosen saya, gara-gara ketika ulangan nilainya jelek. Waktu itu ulangan fahmul masmu, artinya memahami apa yang didengar. Jadi soalnya tidak pakai kertas, cuman mendengarkan dari kaset. Sehingga kalau lupa ya sudah, karena soalnya jalan terus. Paling diulang sekali. Karena kita awal-awal kuliah belum begitu menguasai, sehingga dapat nilai kurang bagus. Kemudian dosen saya menghina saya di depan teman-teman saya dengan hinaan yang sebetulnya cukup menyakitkan. Bayangkan di hadapan teman-teman saya, guru saya Al-Hajj Hasan, orang Somalia, tinggi besar, hitam ya, karena orang Afrika, orang Somalia, dikatakan anta ghobi, anta mughaffal, anta murabba, anta majnun ma indaka muh. Bayangkan, kamu bodoh, kamu tolol, kamu dungu, kamu gila, kamu tidak punya otak, bayangkan. Itu gara-gara
ulangan yang soalnya tidak pakai kertas, cukup mendengarkan, dapat jelek, saya dihina seperti itu. Kamu bodoh, kamu gila, nggak punya otak, dungu, tolol, bodoh. Luar biasa itu. Tapi bagi saya, itu saya jadikan sebagai cambuk, sebagai pupuk. Saya berjanji cukup sekali saya dipermalukan. Barangkali saya kurang belajarnya sehingga kurang bagus nilainya. Akhirnya saya lebih semangat belajar, ya alhamdulillah selesai. Setelah itu tidak ada lagi masalah, tidak lagi mendapatkan nilai jelek. Jadi bagi saya hinaan dari dosen saya itu saya jadikan sebagai pupuk. Ya, untuk menumbuhkan kesadaran saya barangkali saya kurang maksimal dalam belajar sehingga jelek nilainya. Saya jadikan sebagai cambuk untuk mencambuk, memacu diri untuk lebih semangat dalam belajar dan alhamdulillah sampai berhasil. Maka pesan ini cukup bagus sekali bahwa jangan kita terlalu bangga dengan pujian orang. Ya, karena pujian digambarkan seperti racun, sementara hinaan adalah sebagai pupuk. Kalau seseorang betul-betul ikhlas dalam beramal, maka baginya tidak ada bedanya antara pujian maupun hinaan, karena ketika dia beramal, niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri ikhlas yang kelima adalah melupakan amal baik. Ya, misalnya seseorang yang ikhlas dalam menolong orang lain, baik dengan tenaganya, baik dengan pikirannya, maupun dengan hartanya, maka dia akan segera melupakan pertolongan yang sudah dia berikan kepada orang lain. Tidak terus diingat-ingat terus. Ya, karena dia betul-betul ikhlas dalam menolong. Karena Allah, maka ya sudah. Selesai menolong ya sudah. Dia tidak ingat-ingat terus, apalagi ia ceritakan kepada banyak orang, dia telah membantu ini, membantu itu dengan uangnya, dengan tenaganya, dengan pikirannya. Jadi orang yang mukhlis, maka dia cepat melupakan amal baiknya. Yang dia ingat justru adalah amal buruknya untuk dia perbaiki. Tetapi amal baiknya segera dia lupakan. Ya. Kemudian yang keenam, melupakan hak amal baiknya. Karena di antara hak amal baik adalah mendapatkan sanjungan, pujian, ataupun ucapan terima kasih. Ya. Artinya, seseorang yang melakukan kebaikan, maka dia berhak untuk disanjung, untuk dipuji, untuk diberi ucapan terima kasih. Tetapi seseorang yang mukhlis, betul-betul ikhlas dalam beramal, maka dia melupakan hak amal baiknya. Seandainya pun ada orang yang memuji atau menyanjungnya, maka dia segera melupakan sanjungan itu. Karena dia ingat bahwa sanjungan, pujian adalah racun bagi dirinya. Sementara hinaan adalah pupuk bagi dirinya. Jamaah sekalian, jadi itulah beberapa ciri daripada ikhlas. Berikutnya adalah tingkatan ikhlas. Para ulama tasawuf membedakan akhlak tersebut ke dalam 3 tingkatan. Ada ikhlas awam, ada ikhlas khawas, dan ada ikhlas khawasul khawas. Nah, tingkatan yang pertama adalah ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam di dalam ibadahnya kepada Allah, mereka melandasinya dengan perasaan takut pada siksa Allah dan masih mengharapkan pahala dunia. Itu tingkatan ikhlasnya orang awam. Ya. Misalnya ketika dia sholat duha berharap, ya, semoga dengan sholat duhanya nanti rezekinya menjadi lancar.
ya. Atau ketika dia melaksanakan sholat tahajud, ya semoga dilancarkan segala urusan dunianya. Itu bukannya tidak boleh, boleh. Tapi itu tingkatan ikhlasnya orang awam. Jadi masih mengharapkan hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, seperti sholat duha, semoga dimudahkan rezekinya. Melaksanakan sholat tahajud, semoga dimudahkan segala urusan dunianya. Itu berarti ikhlasnya orang awam. Tingkatan yang kedua, ikhlasnya orang khawas, orang khusus. Ikhlas yang satu ini memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, orang yang melakukan amal ibadah akan memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat nanti. Ya, jadi fokusnya lebih kepada akhirat daripada dunia. Seperti terhindar dari siksa neraka dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi niat dia beribadah itu lebih diarahkan kepada akhirat, tidak kepada dunia. Dengan ibadahnya semoga Allah menyelamatkannya dari siksa api neraka, kemudian memudahkannya untuk bisa masuk ke dalam surganya. Tingkatan ikhlas yang ketiga adalah ikhlasnya khawasul khawas, ya. Orang-orang yang betul-betul khusus ini. Ikhlas yang satu ini adalah suatu bentuk pengabdian dari seorang hamba kepada Allah disertai dengan kesadaran penuh bahwasanya seorang hamba sudah seharusnya mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia beribadah kepada Allah, dia sadar bahwa ibadah itu satu kewajiban dari Allah yang harus dia laksanakan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari Allah, baik yang sifatnya duniawi ataupun ukhrawi. Jadi dilaksanakan betul-betul atas dasar kesadaran bahwa Allah ciptakan dia adalah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Itulah 3 tingkatan ikhlas, ya. Awam, khawas, dan khawasul khawas. Kemudian berikutnya terkait dengan unsur-unsur ikhlas. Unsur yang pertama adalah niat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 52, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Ya, dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di saat pagi dan petang hari, sedang mereka menghendaki keridhoannya. Oleh karena itulah niat kita adalah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian unsur yang kedua adalah mengikhlaskan niat. Ya, mengikhlaskan niat. Mengikhlaskan niat kita ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini secara khusus Nabi kita Muhammad pernah berpesan kepada Abu Dzar, yang tentunya secara umum kepada kita semuanya selaku umatnya. Dalam pesannya beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, ahkimis safinah fa innal bahra amik." Wahai Abu Dzar, perkuatlah bahteramu, perkuatlah kapalmu, fa innal bahra amik, karena sesungguhnya lautan itu dalam. Kapal ini ya bisa kita ibaratkan perwujudan daripada iman, Islam, dan ihsan. Kita disuruh memperkuat, meningkatkan kualitas iman, Islam, dan ihsan kita karena lautan itu dalam. Lautan dalam itu ya gambaran daripada kehidupan dunia ini yang penuh dengan segala fitnahnya. Kalau iman, Islam, ihsan kita kuat,
maka insya Allah kita tidak akan terperdaya ataupun tertipu dengan segala fitnah dunia. Maka pesannya, wahai Abu Dzar, perkuatlah bahteramu karena sesungguhnya lautan itu dalam. Yang kedua, wastakthir zada fa inna safara tawil, dan perbanyaklah bekalmu karena sesungguhnya perjalanan itu jauh. Kita ini dalam perjalanan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perjalanan kita cukup jauh, maka kita disuruh memperbanyak bekal agar kita tidak kehabisan bekal di tengah jalan. Dan kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairal zadit taqwa. Dan berbekalah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa khafifil hamla fa innal aqabata kaud. Dan ringankanlah bebanmu. Ini berkaitan dengan beban hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Fa innal aqabata kaud, karena jalan menuju Allah itu mendaki. Kalau jalan menuju kepada Allah mendaki, sementara beban kita ini berat, kita tidak akan sampai kepada Allah. Maka disuruh memperingan beban. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniaan. Agar kita bisa melaju, menanjak, menuju kepada Allah dengan mudah. Ya. Kemudian yang keempat, wa akhlisil amala fa inna naqida basir. Ini yang berkaitan dengan pokok bahasan kita, mengikhlaskan niat. Karena apa? Fa inna naqida basir. Wa akhlisil amal, dan ikhlaskanlah amalmu karena sesungguhnya zat yang mengintai yaitu Allah basirun maha melihat. Allah melihat semua perbuatan kita. Allah mengetahui semua ucapan kita. Bahkan Allah mengetahui apa kerentak hati kita. Apa yang kita niatkan dalam diri kita, Allah mengetahuinya. Maka pesan Rasulullah, wa akhlisil amal. Ikhlaskanlah amalmu karena zat yang mengintai yaitu Allah basirun maha melihat. Fal yauma amalun wala hisab. Nah, sekarang ini adalah saatnya kita beramal. Ya, bukan saatnya kita dihisab. Jadi dunia ini adalah tempatnya kita beramal, bukan tempatnya hisab. Sementara wa ghadan, dan besok akhirat adalah hisabun wala amal. Saatnya kita dihisab dan bukan saatnya kita beramal. Jadi kalau mau beramal ya sekarang, mumpung kita masih hidup, ini saatnya kita beramal. Karena nanti di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada adalah hisab. Memperhitungkan apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Itulah beberapa pesan dari Rasulullah secara khusus kepada Abu Dzar dan umumnya kepada kita selaku umatnya. Kemudian yang ketiga adalah dapat dipercaya. Kesempurnaan dari sebuah keikhlasan adalah bisa dipercaya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Ayat 23. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang yang beriman ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qadha nahbah. Maka di antara mereka ada yang gugur. Wa minhum may yantadhir, dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka sekali-kali tidak merubah apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ikhlas dalam beramal, maka ketika dia janji kepada Allah, maka bisa dipercaya bahwa dia akan menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berikutnya kita berikan beberapa contoh ikhlas. Yang pertama misalnya seseorang sedang bekerja lalu mendengarkan azan zuhur. Setelah itu dia langsung bergegas pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur, namun hati dan juga pikirannya dilatar belakangi karena ia hanya ingin menghindari pekerjaannya itu. Maka ini berarti orang tidak ikhlas. Ya, seorang pekerja datang waktu zuhur, kemudian dia cepat-cepat ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, tapi niatnya agar dia bebas dari pekerjaannya. Jadi niatnya bukan karena Allah melaksanakan panggilan sholat zuhur dengan berjamaah, bukan. Ya, niatnya biar dia terhindar dari beban pekerjaannya. Ya. Kalau niatnya begitu, biasanya habis sholat dia akan ngobrol dulu, kongko-kongko lama ya, baru dia kembali kepada pekerjaannya. Ini contoh ya orang melaksanakan ibadah berupa sholat zuhur berjamaah, tapi tidak ikhlas, karena diniati agar dia bisa bebas dari pekerjaannya sementara waktu. Niatnya bukan untuk mendatangi panggilan Allah, sholat zuhur, kemudian dengan berjamaah, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, misalnya seseorang bersodakoh atau berinfak, tapi niatnya untuk pamer, ya, agar orang mengatakan sebagai orang yang dermawan misalnya. Jadi niatnya bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan pujian, ingin dikatakan sebagai seorang dermawan, ataupun tujuan-tujuan yang lainnya. Jamaah sekalian, barangkali itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini, hal-hal yang berkaitan dengan masalah keikhlasan, baik itu pengertiannya, kemudian ciri-cirinya, kemudian tingkatannya maupun contoh-contohnya. Akhirnya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk bisa memahaminya dan kekuatan untuk bisa mengamalkannya, dan marilah kita berusaha untuk senantiasa bisa mengikhlaskan amal ibadah kita karena Allah, sehingga seluruh amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan marilah kita akhiri ta'lim kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tad'alna fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la maridan illa syafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la mu'assiran illa yassartah wa la dhalan illa hadaitah wa la ghaiban illa radattah wa la hajatan min hawaji dunya hiya laka ridha wa lana fiha salah illa antana ala qada'iha wa yassartaha lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tufarriq hadzal jam'al mubarak fi hadzal makanil mubarak illa bi dhanbin maghfur wa 'aibin mastur wa 'amalin mutaqabbalin mabrur ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Allahumma hadha du'a wa minkal ijabah ya sami'ad du'a ya dzal manni wal ata. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.